Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Faisal, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225112865. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ketapang, kelas 10, fase E, dengan materi kurban dan akikah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Farel, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Rabbil Islami dinah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita sudah membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya paham dalam belajar ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ini untuk menerima pembelajaran dan sepakat untuk mematuhi aturan dalam pembelajaran ini, insya Allah ya. Jadi kita sepakat bahwa yang tidak memenuhi aturan maka dia kena sanksi. Sepakat? Sepakat. Nah, kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Arif Rahman sakit. Nilsya Syabrina, Nurul Khotimah, alhamdulillah ya. Yang hadir adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah kalian di sini hadir ya dalam rangka apa? Untuk mencari ilmu agama. Yang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan dulu kerapian kalian, pakaian kalian. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah rapi? Kemudian juga perhatikan yang ada di bawah meja, di bawah kursi. Apa motivasinya? Jadi ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau mengatakan ya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Orang yang belajar ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan tanggung rizkinya. Allah akan tanggung rizkinya bagi orang yang belajar ilmu, apalagi ilmu agama Islam. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ingin memberikan apresiasi, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Belajar tentang apa kemarin? Tentang haji dan umrah.
Nah, jadi umrah itu sama ya, sama dengan haji. Umrah itu sama dengan haji. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau haji itu ada wukuf, kalau umrah itu tidak ada wukuf. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Judulnya adalah kurban dan akikah. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ya, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah berkurban? Angkat tangan ya, ada apa? Ada yang sudah? Ada yang belum? Yang sudah? Ada, yang belum juga ada. Berarti di sini ada yang sudah, ada yang belum berkurban. Nah, perhatikan kalau kurban ikat itu sama. Sebenarnya sama, tidak jauh beda. Kemudian, apakah kalian pernah mendapatkan daging kurban? Pernah. Berarti pernah ya semua ya? Alhamdulillah ya. Kemudian, apakah kalian pernah mendapatkan daging akikah? Di mana? Apakah kalian pernah menjadi panitia kurban? Berarti kalian udah pernah membagikan hewan kurban. Tapi kalau panitia belum ya, belum pernah ya. Nanti kedepannya insya Allah dengan kalian belajar tentang kurban, insya Allah kedepannya kalian akan menjadi panitia kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita pembelajaran tentang akikah kurban? Apa tujuannya? Tujuannya adalah, nah lihat ya. Nah ini gambar ini nih. Memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Jadi dengan kalian memahami tentang kurban akikah, maka kalian kedepannya bisa mempraktekkan, menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Dengan kita berkorban, maka menunjukkan kita apa? Kita saling membantu orang lain. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi. Ya, dengarkan sesama semuanya. Materi ini ada dua pembahasan ya, ada kurban dan ada akikah. Nah, kita jelaskan apa bedanya kurban akikah dan juga apa persamaan kurban dan akikah. Pertama, pengertian kurban. Kurban secara bahasa ya. Kurban itu berasal dari apa? Dari bahasa Arab. Artinya apa? Karuba. Yang berarti dekat. Jadi karuba itu dekat. Tidaklah ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang melebihi dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, maka kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam hewan yang tidak sah dijadikan untuk berkurban atau akikah, sama ya. Apa itu? Matanya buta. Kalau ada mata buta, jangan disembelih untuk kurban. Kalau untuk makan tidak masalah ya. Kalau untuk kurban akikah, tidak boleh. Itu umurnya minimal 2 tahun. Namanya kambing kacang namanya ya. Umurnya 2 tahun. Domba, tahu domba tak? Domba itu termasuk jenis kambing ya. Domba juga termasuk jenis kambing. Domba itu tebal bulunya. Berapa umurnya? 1 tahun ya. Kok bisa beda? Kok bisa beda 1 tahun? Karena apa? Karena domba itu lebih besar daripada kambing biasa. Kapan mulainya kita menyembelih? Mulai kita menyembelih adalah setelah sholat hari raya. Oh, sebelum dah sah ya. Setelah sholat hari raya, maka kita disunahkan untuk menyembelih. Itu dimulainya ya. Kemudian sampai kapan? Sampai dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah.
Ketentuan dan syarat hewan akikah sama ya, sama dengan kurban. Kita lewat aja ya, sama. Kalau unta ada di sini, ada ya. Atau sapi atau kerbau, maka untuk 7 orang anak. Waktunya kapan? Nah, ini waktunya. Jadi kalau akikah itu tidak ada batas waktu sebenarnya. Akikah tidak ada batas waktu, tapi ada waktu yang paling afdal. Kapan? 7 hari setelah bayi lahir. Nah, itu lihat. Dapat singkat saja nih ya. Kalau kita berkorban sebagai orang tua, maka anak kita akan cinta, menambah cinta. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara. Maksudnya apa? Kita mengadakan acara, ya, mengadakan acara, ya, kita ngundang tetangga kita, keluarga kita, mereka senang, mereka senang, maka terjadilah hubungan yang baik dan lain-lainnya banyak ya, banyak hikmahnya yang Bapak sebutkan satu persatu, baik dunia maupun di akhirat itu ada hikmahnya. Kita bagi kelompok kita bagi semua ya. Kita bagi kelompok. Apa tugasnya? Nah, nanti kalian ya, masing-masing kalian ya, menganalisis tentang akikah dan kurban ya, cari referensinya ya. Bisa di buku atau di media internet. Kan Bapak bagikan ya, Bapak bagikan lembar tugasnya. Kelompok yang paling murah. Mana kambing? Nah, ini kambing paling murah, 3 juta harganya ya. Kalau onta itu sampai 1 juta harganya. Sampai seharga mobil ya, onta itu ya. Nah, sekarang masing kalian perhatikan, lihat lembar tugasnya. Nah, pertanyaannya ya, ini pertanyaannya. Lihat pertanyaannya, perhatikan. Jelaskan pengertian kurban dan akikah. Nanti kalian kerja sama-sama kelompok. Lihat referensinya di buku atau di internet. Kemudian kedua adalah jelaskan hukum kurban dan akikah, singkat saja ya, panjang-panjang. Kemudian jelaskan ketentuan dan syarat hewan kurban dan akikah. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kemudian ketentuan pembagian hewan kurban akikah. Terakhir adalah keutamaan dan hikmah kurban dan akikah. Yang ringkas saja. Nomor berapa? Ya, bagus. Bagus. Selesai deh. Ya, sedikit ya, panjang. Isi ya. Singkat ya Pak, apa masalahnya itu yang sering terjadi gitu Pak, masyarakat, masalahnya. Bapak kasih contoh ya yang terakhir itu ya, soalnya terakhir kan. Masalah, jelaskan masalahnya yang sering terjadi. Apa masalahnya? Contoh ya. Contoh, masalahnya gini. Ada orang miskin, ya, dan dapat daging kurban. Apa hukumnya? Masalahnya? Mohon yang lain dibantu, lebih cepat. Dibantu. Boleh pakai kertas lain juga, masalah. Kertas lain dulu. Atau kertas lembah, dibantu satu-satu, lebih cepat.
Bagi yang sudah, persilakan untuk maju ke depan untuk menjelaskan dan mempresentasikan. Yang sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok online mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Keutamaan dan hikmah kurban dan akikah. Mendapatkan diri kepada Allah, wujud syukur atas Kelompok kerbau ingin menanggapi? Apa? Saya ingin menanggapi tentang Suaranya keras. tentang kepada itu ada yang wajib dan ada yang Ada. Saya ingin menanggapi hewan kurban yang seperti itu sama dengan hewan akikah tidak ada cacat. Ya, perhatikan ya, hewan kurban ya itu sama dengan akikah, ya. Berarti harus tidak boleh cacat. Itu benar ya. Silakan duduk kembali. Mendekatkan diri kepada Allah. Ada ya. Apa? saya ingin menanggapi tentang kurban itu ada pada suaminya. Iya, ternyata apa? Penyembelihan kurban itu ada batas waktunya. Kapan waktunya? 10, 11, 12 dan 13. Kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, betul. Yang lain, Anda nanggapi? Sudah? Nah, buat tangan untuk kelompok kerbau. Jadi kurban akikah itu harus ada pembagiannya kepada fakir miskin. Nah, dia kalau tidak ada berarti belum dianggap itu kurban ya. Harus ada fakir miskin walaupun hanya satu orang. Keutamaan buat kelompok kambing. Silakan duduk. Kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Agar apa? Agar kita relax. Nah, sekarang kalian berdiri semuanya. Selesai? Yes. Bapak ingin menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi kurban dan akikah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, haji, kurban akikah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendatangkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya sunnah. Jadi ibadah itu bermacam-macam. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ya, dan juga ada yang sunnah muakkad. Jadi kurban itu termasuk sunnah apa? Sunnah muakkad, yaitu sunnah yang kuat. Termasuk sunnah yang kuat. Itu kurban. Juga akikah. Masuk hukumnya sunnah. Oleh karena itu, ya, kita sebagai umat Islam, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya berkurban, ya. Kalau kita memiliki kemampuan. Kalau kita termasuk orang yang mampu, ya, punya harta yang lebih, maka kita dianjurkan untuk berkurban. Dan juga yang punya anak, ya, yang punya anak yang baru lahir, kalau kita mampu, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk apa? Untuk berakikah. Kemudian, ya, hewan-hewan juga, jenis hewan kurban dan akikah, ya, itu ada aturannya dalam menyembelih. Kalau hewan kurus, ya, yang cacat, yang pincang, maka tidak sah dijadikan untuk berkurban akikah, ya, kecuali untuk makan. Nah, itu udah masalah, gitu ya. Nah, makan saja. Kemudian
waktu-waktu juga ya. Dalam berkurban, berakikah itu juga ada waktu-waktunya. Ya. Ada waktu-waktunya. Kalau kurban, maka waktunya di bulan Zulhijjah dari tanggal 10 sampai tanggal berapa? 13 sebelum masuknya waktu maghrib. Nah, gitu ya. Sebelum masuknya waktu maghrib. Nah, sedangkan akikah ya, yang lebih sunnah adalah hari ke-7. Ya. Kalau 3 hari setelah biaya lahir boleh, tidak masalah. Tapi yang lebih sunnah adalah hari ke-7 atau seterusnya. Itu kalau akikah. Kemudian pembagiannya ya. Kalau kurban itu harus dibagikan dengan mentah. Akikah boleh dimasak ya. Atau langsung dimakan. Juga boleh. Itu akikah. Jadi akikah dan kurban itu ada persamaan dan ada perbedaan ya. Bedanya apa? Waktu. Bedanya apa? Dari segi waktu. Apalagi bedanya? Lain. Bedanya apa yang lain? Waktu berbeda ya. Apalagi yang lain bedanya? Pembagian juga beda. Ya. Kalau akikah tadi boleh dimasak. Dianjurkan, disunahkan dimasak. Kalau kurban tidak boleh. Nah, gitu. Kalau persamanya apa? Sama-sama hewan ternak. Paham sampai sini? Nah, kemudian juga keutamaan kita berkurban, berakikah. Itu sebenarnya banyak. Sebenarnya apa? Bahkan ya kalau kita berkurban, perhatikan, itu darahnya sebelum darah mengalir ke tanah, itu Allah sudah mencatat pahala kita. Dan juga akikah, berakikah juga gitu. Berakikah, kalau kita berkikah, maka insya Allah ya anak kita akan mendapatkan akan memberikan syafaat kepada orang tua kita nanti di akhirat. Jadi beri syafaat itu, perhatikan ya, syafaat itu tidak hanya anak orang tua saja, banyak ya. Nabi Muhammad juga beri syafaat. Apalagi orang soleh juga bisa beri syafaat. Anak kecil juga bisa beri manfaat. Makanya kalau ada anak kecil yang meninggal, ya itu sebagai tabungan di mana? Di akhirat. Apalagi sudah di akikah ya. Akikah. Jadi ya, pilihan kita hari ini adalah apa? Berkurbanlah dan berakikahlah jika kalian mampu. Kalau tidak mampu apa? Tidak mampu, banyak-banyaklah sholat, banyak-banyak buang sampah di tempat. Kenapa? Karena buang sampah juga termasuk sedekah. Nah, sekarang kalian kerjakan soal ya, pakai link nih ya. Jadi Bapak kirim link. Nah, sekarang HP-nya hidupkan. Bagi yang punya HP, boleh pinjam HP temannya ya. Sekarang Bapak kirim ke grup ya. Kerjakan sekali saja ya. Ini 2 kali. Iya, kita lihat, kita cek ya. Bawa 5 orang, Bapak tunggu nih ya. Bawa 5 orang nih yang ngerjakan.
Baru 6 orang ditunggu. Baru 6 orang ya. Mana lainnya? Ya? Nggak usah. Langsung sini ada. Nah, ya. Ada dong. Udah. Kirim. Enggak, oh udah berarti. Udah. Sudah? Udah, Pak. Udah ya, perhatikan. Alhamdulillah ya, nilainya lumayan 90% nilainya tinggi semua. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan bahwa kalian sudah paham tentang akikah dan kurban. Ya. Kemudian perhatikan semuanya. Bapak akan merefleksi kalian hari ini. Ya. Kalian jawab ya. Yang jujur ya. Apakah pembelajaran hari ini kalian paham semuanya? Sudah paham? Insya Allah. Sudah semuanya ya. Sebagian berarti. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Menyenangkan sebagian. Kemudian bagaimana menurut kalian, apakah yang Bapak sampaikan ini jelas? Jelas. Ya, berarti kalian alhamdulillah ya, lumayan paham semuanya dan nilainya lumayan bagus. Nah, perhatikan. Nah, sebelum kita menutup belajar ini, maka Bapak akan menjelaskan nanti rencana kita ke depannya ya. Untuk minggu depan ya, insya Allah kita akan membahas tentang cara penyembelihan hewan kurban. Nah, minggu depan ya, insya Allah. Mudah-mudahan hadir semuanya. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita baca doa penutup. Sekarang pimpin baca doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca doa hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kurban dan akikah. Amin amin ya rabbal alamin.